Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pagi Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan satu orang memimpin doa. Karla Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Terlebih dahulu kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Mana kabar kalian? Baik. Baik. Pada hari ini kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Di sini ibu ingin tahu nih, siapa di sini yang tadi malam atau minggu ini sudah ke gereja atau ikut misa? Saya Bu. Oke. Dari misa yang kalian ikuti, coba ceritakan satu hal yang paling kalian ingat atau yang paling kalian rasakan saat itu. Tidak perlu panjang satu kata atau satu kalimat saja boleh. Ayo, apa yang kalian ingat waktu kalian misa, pas kalian datang ke gereja, apa yang kalian ingat? Waktu terima komuni sama terima kemenangan. Ke yang lain? Itu pembukaan sama Waktu doa Bapak kami, Bu. Udah. Oke, terima kasih Carla, Ila, dan Catherine Mengajar. yang sudah berbagi. Nah, itu semua adalah bagian dari perayaan yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Nah, hari ini di sini kita akan menyelami lebih dalam tentang perayaan ini, yaitu sakramen Ekaristi. Di sini ada yang pernah dengar kata Ekaristi atau mungkin sering mendengar tapi belum tahu artinya? pernah Sering. Pasti sering ya? satu. Tidak apa-apa, hari ini kita akan menjadi detektif iman yang hebat. Karena Ekaristi itu adalah hadiah terbesar dari Yesus untuk kita semua. Jadi, mari kita semangat belajar agar kita tahu betapa berharganya hadiah ini dan bagaimana kita bisa menghargainya dengan baik. Baik anak-anak, bisa kita perhatikan materi yang ada di sini, yaitu sakramen Ekaristi ini adalah inti dari seluruh hidup iman kita sebagai orang Katolik. Bahkan Ekaristi ini juga disebut sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Nah, kenapa yang bisa begitu? Karena di dalam Ekaristi kita tidak hanya mengingat Yesus, tapi Yesus sendiri yang hadir secara nyata dalam berupa roti dan anggur yang kita santap. Ini luar biasa sekali, bukan? Nah, roti dan anggur yang sederhana itu atas kuasa Roh Kudus dan doa pastor. Jadi berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini namanya transubstansiasi. Nah, sebuah rahasia iman yang besar. Jadi saat kita menerima komuni, kita sungguh-sungguh bersatu dengan Yesus. Nah, Ekaristi itu adalah sebuah perayaan. Kalian ingat kan, kalau kita pesta pasti ada urutannya. Begitu juga misa kudus atau perayaan Ekaristi. Misa kudus itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang tahu apa saja bagiannya? Enggak tahu. Oke, Ibu bantu ya. Jadi ada liturgi sabda dan ada liturgi Ekaristi. Gampang diingatnya, yaitu liturgi sabda itu adalah bagian kita mendengarkan sabda Tuhan, yaitu bacaan dari kitab suci. Lalu pastor akan menjelaskan bacaan itu secara lewat homili atau khotbah. Nah, setelah itu ada juga doa umat. Selain itu, setelah liturgi sabda, kita masuk ke bagian inti, yaitu liturgi Ekaristi. Nah, di bagian ini ada persiapan persembahan, di mana kita mempersembahkan roti dan anggur. Lalu ada juga doa syukur agung yang merupakan doa terpenting dalam misa dan adalah komuni puncaknya. Jadi di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus tersebut. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau belum, Bu Guru punya tantangan seru nih di depan kalian. Bu Guru sudah siapkan banyak gambar yang berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Tugas kalian adalah maju, terus tunjuk gambar yang sesuai dengan bagian misa atau makna yang tepat. Kita lihat siapa yang paling jeli. Baik, Catherine silakan maju.
gambar yang kamu pilih, Katrin? Gambar yang ini daripada nanti ada senda. Baik, luar biasa. Coba jelaskan kenapa kamu pilih gambar yang ini. Saya pilih gambar itu karena melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang dimana tubuh dan darah Kristus itu sebagai ulang ya. Yang dimana tubuh dan darah Kristus itu kita terima di setiap kali kita mengikuti Ekaristi. Baik, tepat sekali Katrin. Pengantar yang cerdas, tepuk tangan untuk Katrin. Baik, silakan Ibu Katrin. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kertas berisi pertanyaan tentang makna dari salah satu bagian Misa Kudus. Tugas kalian akan mencari jawabannya, lalu nanti satu persatu akan maju presentasi di kelas. Karena ini kesempatan kalian untuk belajar mandiri dan saling berbagi pengalaman. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang saatnya salah satu maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kita mulai dari Katrin. Untuk Katrin, silakan maju ke depan. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi Katrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang liturgi sabda. Liturgi sabda itu adalah bagian ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara lewat kitab suci. Jadi kita harus diam dan fokus mendengarkan. Setelah itu pastor akan menjelaskan artinya supaya kita dapat mengerti. Bagus sekali Katrin, penjelasannya sangat jelas dan lengkap. Tepuk tangan yang meriah untuk Katrin. Baik, sekarang apakah ada yang ingin bertanya untuk Katrin? Ya Bu, Silakan, Resti. kalau pastor khotbah, apa itu juga bagian dari liturgi sabda, Katrin? Ya, Resti, karena khotbah itu untuk membantu kita mengerti bacaan-bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan dan yang sudah dibacakan. Nah, tepat sekali. Terima kasih Katrin dan Resti. Sekarang kita lanjutkan presentasinya. Luar biasa anak-anak, presentasi kalian semua sangat bagus. Bu Guru bangga melihat kalian bisa berdiskusi dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Sekarang, Bu Guru punya beberapa pertanyaan lagi untuk kita semua. Mari kita pikirkan bersama. Pertanyaan pertama, apa saja tanda-tanda atau simbol yang paling sering kalian lihat dalam perayaan Ekaristi? Dan apa maknanya? Siapa yang mau coba menjawab? Saya Bu. Silakan, Resti. Roti dan anggur Bu. Roti itu melambangkan tubuh Yesus, anggur itu melambangkan darah Kristus. Darah Yesus. Ya, baik, tepat sekali. Tepat sekali, Resti. Ada lagi yang ingin menjelaskan? Saya Silakan, Katrin. altar, Bu. Ya, silakan. Altar itu tempat di mana pastor mempersembahkan kurban misa. Benar, benar sekali, Katrin. Semua simbol itu membantu kita memahami makna Ekaristi. Nah, pertanyaan terakhir. Menurut kalian, bagaimana sakramen Ekaristi membantu kita semakin dekat dengan Yesus dan menjadi pribadi yang lebih baik? Coba renungkan sejenak. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan, Resti. Saya merasa kuat Bu, jadi lebih berani untuk berbuat kebaikan seperti menolong teman dan sebagainya. Baik, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Katrin. Kalau saya setelah komuni rasanya tuh hati jadi lebih baik dan emosi lebih berkurang dari biasanya. Jawaban yang sangat indah ya, Katrin dan Resti. Betul sekali, Ekaristi itu bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur, tapi kita sungguh bersatu dengan Yesus yang memberi kita kekuatan dan damai.
itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang sakramen Ekaristi, mulai dari pengertiannya, bagian-bagian misa, simbol-simbolnya, sampai manfaatnya bagi hidup kita. Ibu guru sangat senang sekali karena melihat kalian semua aktif, mandiri dalam mencari tahu dan berani mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, untuk tugas di rumah, ibu guru ingin memberikan kalian tugas yaitu menuliskan refleksi pribadi. Nanti kalian tinggal tuliskan apa yang paling berkesan bagi kalian dari pelajaran tentang sakramen Ekaristi hari ini. Nah, kalian boleh menulisnya dalam bentuk cerita singkat, puisi, atau sekedar paragraf bebas. Nah, ibu guru ingin melihat di sini sejauh mana kalian memahami dan merasakan makna Ekaristi secara personal. Apa kalian sudah tahu tugasnya? Tahu Bu. Oke, bagus sekali. Jangan lupa dikerjakan ya. Semoga setelah pelajaran ini selesai, kita semua bisa semakin mencintai dan menghargai sakramen Ekaristi dan semakin rajin mengikuti misa kudus dengan hati yang gembira. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Pagi, Bu. Oke, silakan pulang.